Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Bella Ageta, NIM 75 dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi dibandingkan dengan ekonomi kapitalis. Karakteristik ekonomi Islam menurut Yusuf Qaradawi yaitu ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan oleh Yusuf Qaradawi bahwa ekonomi Islam yaitu ekonomi ilahiyah, ekonomi berwawasan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Ekonomi ilahiyah dikatakan ekonomi ilahiyah karena bertitik berangkatnya dari Allah, sehingga tujuan, cara, dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip ilahiyah, yakni tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi akhlak. Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim, baik pribadi ataupun bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya ataupun apa yang menguntungkannya. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Ekonomi kemanusiaan. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan saran dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang telah diberikan Allah kepadanya. Ekonomi pertengahan. Ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dengan masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis, juga tidak seperti sosialis. Rancang bangun sistem ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam terdiri dari 6 faktor, yaitu 1. Tauhid, artinya Allah pemilik semua yang ada di alam semesta. 2. Adil, artinya adil. 3. Nubuah, artinya kenabian. 4. Khilafah, artinya khalifah. 5. Tafakul, artinya semua bersaudara. Dan yang terakhir, ma'ad, artinya hasil. Selain kelima itu, Islam juga mempunyai beberapa elemen kunci dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam. 1. Kepemilikan dalam Islam. Maksudnya, kepemilikan mutlak dari keseluruhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang mengemban amanah adalah manusia. Dari kepemilikan manusia sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Hak milik individu, milikiyah fardiyah atau private ownership. 2. Hak milik umum, milkiyah amah atau public ownership. 3. Hak milik negara, milikiyah daulah atau state ownership. Elemen kunci selanjutnya ialah maslahah sebagai intensifnya ekonomi. Di dalam Islam diakui ada 2 macam intensif, yaitu material dan non-material. Kedua hal ini pelaksanaannya tergantung dari manusianya sendiri dalam memenuhi kegiatan sosial atau kegiatan kunci guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah musyawarah sebagai prinsip pengembangan keputusan. Pengambilan dalam ekonomi Islam berdasarkan pada mekanisme pasar. Namun, guna bertujuan memberi peluang suara kebersamaan dan menjunjung nilai kebaikan, maka menggunakan sistem musyawarah serta perjanjian antara beberapa pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan kesepakatan dan kemaslahatan bersama. Musyawarah sendiri merupakan kombinasi antara proses sentralisasi dan desentralisasi yang dikendalikan oleh nilai-nilai maslahah.
Elemen selanjutnya yaitu pasar yang adil sebagai modal koordinasi. Maksudnya, dalam Islam, intensif individualistis diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan suci atau ibadah, sehingga mekanisme pasar tidak dapat memenuhi intensif tersebut. Kebutuhan individu yang harmoni dengan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan moralitas dan kerjasama. Pelaku ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam terdiri dari pelaku pasar. Pada dasarnya terdiri atas rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Rumah tangga dapat terdiri perseorangan atau kelompok, misalnya keluarga. Sedangkan perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha. Di pasar input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan pasar output di rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi kapitalis. Karakteristik yang pertama yaitu masyarakat memiliki hak untuk melakukan hak ekonominya. Kapitalis menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal. Pemberian hak pemilik atas harta kekayaan memenuhi fungsi-fungsi ekonomi penting, yaitu para individu memperoleh hak agar aktivitas mereka dimanfaatkan seproduktif-produktifnya. Disinilah peran ekonomi bebas tersebut. Dengan pemberian hak ini, maka individu merasa dianggap dan dihargai keberadaannya. Maka dengan begitu, kreativitas dan inovasi akan timbul dari setiap individu untuk kemajuan perekonomian. Kedua, alat produksi berada di tangan perorangan. Karena dilakukan oleh masyarakat sendiri, maka alat produksi yang digunakan berada di tangan perorangan. Maksudnya di sini adalah mereka mengusahakan sendiri alat produksi yang akan mereka gunakan dalam memproduksi barang yang akan mereka pakai. Selanjutnya, pemerintah tidak dapat campur tangan langsung terhadap kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah sendiri ini hanya terbatas pada pelindungan dan pengawasan dalam hal ekonomi, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah di dalamnya. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa pasar akan sering terjadi konflik karena pihak bawah merasa terzolimi dengan kebijakan penguasa. Selanjutnya, modal memiliki campur tangan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya sekecil-kecilnya. Selanjutnya, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi berdasarkan motif laba. Motif laba ini menyebabkan pasar ini disebut menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Di sini setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan memegang teguh terhadap laba yang dihasilkan. Laba atau keuntungan memang menjadi salah satu aspek penting dan tujuan utama. Harga-harga dibentuk di pasar bebas. Dalam penentuan harga, pasar bebas ini dibagi menjadi 3, yaitu penentuan harga dalam produksi, konsumsi, dan distribusi.
adanya persaingan bebas dalam pasar. Persaingan bebas ini dilakukan antara penjual yang menjual barang-barang serupa, antara pembeli untuk mencapai barang yang diinginkannya, antara pekerja untuk mendapatkan pekerjaan, antara pihak majikan untuk memperoleh pekerja, dan antara pembeli dan penjual untuk mencapai keseimbangan dalam memenuhi syarat-syarat yang baik. Persaingan bebas sebenarnya memiliki banyak dampak, bisa baik, bisa pula kurang baik. Positifnya, dengan adanya pasar bebas, maka setiap individu akan berpikir keras dalam upaya pencapaian modal yang besar. Adanya pasar bebas. Pasar bebas ini bercirikan sebagai pasar yang dimana penjual tidak dapat mempengaruhi harga karena jumlahnya yang cukup banyak, serta pembeli dan penjual bebas melakukan kegiatan jual beli karena tidak dibatasi dengan adanya permintaan dan penawaran. Selanjutnya ialah rancang bangun sistem ekonomi kapitalis. 1. Hak milik swasta. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaannya, dan apabila perlu menjualnya. 2. Tangan tak terlihat. Ada metafora yang dipakai Adam Smith untuk menyebut manfaat sosial yang tak terduga-duga berkat tindakan individu. Frasa ini digunakan Adam Smith dalam penjelasannya mengenai pemerataan pendapatan dan produksi. Ketiga, individualisme ekonomi laissez-faire. Pernyataan ini menjadi kunci kapitalisme, dalam arti bahwa tiadanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu. Persaingan dan pasar bebas, free market competition. Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang-barang yang serupa untuk menarik pembeli. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan simpulan atau perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Ada 3 pokok. 1. Ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kekayaan pribadi, melainkan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa disebut dengan ekonomi ilahiyah. Sedangkan di ekonomi kapitalis, orientasinya hanya untuk kekayaan pribadi saja. 2. Di ekonomi kapitalis, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan. Namun di ekonomi Islam, pemerintah harus memiliki intervensi. Ketiga, di ekonomi Islam tidak ada pasar bebas, namun di kapitalis ada pasar bebas.